nikmati di sepanjang hari ini. Itu semua ya Bapa hanya oleh karena anugerah-Mu bagi kami. Dengan apa kami membalas semua kebaikan Tuhan yang telah kami nikmati? Hanya bersyukur, berterima kasih kepada-Mu. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Hati kami telah terbuka ya Tuhan, untuk ditegur, untuk dinasihati melalui firman-Mu. Bahkan dikuatkan, diberikan kekuatan baru di dalam menjalani hari-hari kami. Hamba-Mu terbatas Tuhan dalam menyampaikan isi hati-Mu lewat kebenaran firman-Mu itu. Tetapi Allah Roh Kudus yang memampukan, yang menguatkan, menyampaikan dalam bahasa yang sederhana, supaya kami semua anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini dapat mengerti dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Semua yang percaya katakan Amin. Salam Bapak Ibu. Salam. Ada sukacita. Amin. Ya. Baik, sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mau menyampaikan beberapa hal tentang kitab suci kita dulu. Biasanya Alkitab ini dulu kalau kita beribadah bawa masing-masing. Dulu. Tapi di zaman sekarang bawa Bu ya. Di zaman sekarang, di zaman teknologi canggih, ya. Tapi bukan saya yang membuat bangkrut percetakan ya. Ini lama kelamaan nanti percetakan Alkitab ini ya meredup. Kenapa? Semua orang kalau kita lihat di rumah paling ada yang zaman dulu sekarang nggak pada beli Alkitab karena sudah ada di handphone masing-masing. Nah, Alkitab ini saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab ya, kitab suci orang Kristen. Alkitab ini terbagi dua kata, al dan kitab. Al dalam bahasa Gerika di atas pengertiannya, dan kitab dalam bahasa Arab yaitu buku. Sehingga Alkitab ini diberikan pengertian buku di atas segala buku. Luar biasa ya. Tentu kita bertanya, kenapa dikatakan bahwa buku di atas segala buku? Karena isinya Bapak Ibu menceritakan bagaimana Allah pada mulanya menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan yang berikutnya, karena di dalam Alkitab ini dikatakan luar biasa, karena di situ juga Allah menyampaikan kesudahan alam semesta ini. Dan mungkin saya belum pernah membaca di buku lain. Ya mungkin kutu buku ya, ada sering membaca buku. Belum pernah saya membaca bagaimana Allah tertulis dalam buku itu, bagaimana cerita penciptaan itu, dan bagaimana juga nanti kesudahannya, bagaimana juga nanti Yesus Kristus menjemput umatnya yang percaya kepadanya. Itu pengertiannya dulu. Nah, kitab suci kita ini terdiri dari dua bagian besar, Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jumlah kitab yang sudah diakui sebagai firman Allah ada 66 buku. Ya, ada 66 buku di sini kitab suci kita. Dari ke-66 kitab itu, dari Perjanjian Lama ada sebanyak 39 kitab. Ini hanya menyampaikan saja, mungkin Pak Nyoma sudah ini ya. 39. Kalau Perjanjian Baru ada 27. Kenapa saya sampaikan? Supaya kita tidak nanti ada yang tanya, kitab suci Bapak Ibu itu apa? Bagaimana penjelasannya, bagaimana? Dimulai dari kitab Kejadian sampai kepada Wahyu adalah kitab suci kita. Yang 39 kitab Perjanjian Lama itu dimulai dari Kejadian sampai Maleakhi. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Tawarik, 1-2 Tawarik, Ezra, Nehemia, Ester, Ayub, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadia, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefania, Hagai, Zakarias, dan Maleakhi. Itu ke-39 kitab yang diakui sebagai firman Tuhan di Perjanjian Lama. Dan yang ke-27 dari Perjanjian Baru dimulai dari Injil Matius.
sampai kepada Wahyu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, Roma, 1-2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1-2 Tesalonika, 1-2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, 1-2-3 Petrus, 1-2-3 Yohanes, Yudas dan Matius. 27. Itu sudah merupakan firman Allah. Berarti kita ini adalah buku di atas segala buku. Yang ini hanya sekedar menyampaikan tentang kitab suci kita. Sekarang pada zaman ini sedikit yang membawa Alkitab di gereja. Di gereja kita itu bahkan hanya pendetanya yang bawa. Saya juga nggak bawa. Kenapa? Simple kalau ada di handphone ya. Iya. Tapi kesaksian saya begini, sebelum kita baca firman Tuhan. Pada waktu saya masih bujangan, saya tinggal di Gebor, dan setiap minggu itu hanya satu gereja yang saya tahu ada di Stopo. Waktu zaman 94. Dan 94. Saya menunggu angkot, karena angkot pada waktu itu sedikit sekali tidak seperti zaman sekarang ya. Saya berdiri di pinggir jalan dan saya membawa Alkitab. Tahunya ada mobil nyamperin saya, Bapak. Berhenti. Ada apa ini ya? Saya nunggu angkot. Pak, mau ke gereja? Iya. Bapak naik. Kok saya nggak kenal siapa Bapak ini? Nggak pernah ketemu. Lalu kami bareng sampai di Sutopo. Saya antar Pak. Nanya Bapak mau kemana? Mau main golf Pak. Oh, nggak ke gereja Pak. Oh nanti sore ibadah kamu. Baik. Alkitab itu sebenarnya mencerminkan pribadi kita. Ya, mencerminkan pribadi kita. Dengan membawa Alkitab aja, tidak dipungkit bahwa itu adalah pengikut Yesus. Tandanya ya. Kemudian ada yang pakai kalung salib. Oh, ini orang Kristen. Ini ciri khas kita. Tetapi saya mau menyampaikan maupun dibaca di HP maupun di Alkitab, firman Tuhan tetap firman Tuhan yang berkuasa mengubah setiap kita. Amin. Oleh karena itu mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 18 ayat 18. Ya. Keluaran pasal 18 ayat 18. Di perjanjian baru. Perjanjian lama ya, masa. Perjanjian lama. Keluaran pasal 18 ayat 18. Kalau sudah ditemukan, mari kita membaca firman Tuhan ini satu ayat saja. 1, 2, 3. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang sesama engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Tema renungan kita pada malam ini Bapak Ibu adalah tidak sanggup melakukan seorang diri saja. Kalau kita melihat firman Tuhan ini tertuju kepada seorang pemimpin besar orang Israel yang namanya Musa. Musa dipakai Tuhan secara luar biasa memimpin orang Israel yang notabene-nya tegar tengkuk, yang keras kepala, membantah, memberontak, tidak taat kepada apa yang disampaikan oleh pemimpin mereka. Tetapi mertua daripada Musa, ia menyampaikan melihat bagaimana Musa mengemban tugas ini yang diberikan Tuhan kepadanya. Maka yang menegur, menasihati. Ketika orang Israel banyak masalah, ketika orang Israel mengalami banyak perkara, mereka datang kepada Musa sebagai hakim. Maka Yitro, mertua Musa melihat, Musa, kamu tidak sanggup melakukan sendiri. Kamu tidak sanggup menghakimi, memberikan hakim yang adil kepada bangsa Israel yang begitu banyak sekali. Sehingga ketika ia melihat bahwa Musa menjalankan sendiri,
yang melihat Musa lelah, tidak sanggup. Begitu juga di Victoria pada pertama-tama kita datang, saudara-saudara. Ada satu pemimpin kita, satu RT, dari 23 kakak sampai 100 lebih kakak sekarang, Pak RT. Dia mengeluh. Begitu banyak orang, begitu banyak penghuni, mengeluh, lelah. Lalu banyak orang berkata kepadanya, baiklah ada penukaran. Terjadi penukaran. Firman Tuhan ini pas buat Pak RT, Pak Ruben. Ya. Bapak lelah, kami mengakui itu. Kalau saya sering ngobrol sama Pak De, kadang ngobrol, Pak De kita harus berikan semangat sama Pak Ruben ya. Pak De ya, biar semangat. Dan saya pun memuji Tuhan. Pertama ada di RT8 itu adalah orang Kristen yang menjadi RT-nya. Luar biasa. Pada waktu kami ngobrol dengan Pak Roy, Pak Tony, saya kaget ya, ibadah kok bisa di sini? Ya Pak Roy ya, kok bisa ibadah ya, dilakukan ibadah ya? Yang nggak tampak. Kenapa Pak? Kalau di sana di Depok atau di mana kirim-kirim banyak teriakan. Saya juga mengalami tadi ya. Waktu kami ibadah, mobil di depan rumah majelis digas, Pak Haji, digas mobil, digas. Gak nyangka kayak itu. Di Elo kami mengalami seperti itu. Dalam firman Tuhan ini, saudara-saudara, kita bersyukur bahwa kelelahan yang dilakukan oleh satu orang saja, kita yang ada di tempat ini harus menopang. Pak Ruben, saya lihat cerah sekarang, sepertinya tidak ada beban. Iya, tetapi bukan karena RT-nya, tapi karena ada berkat yang luar biasa. Iya. Kalau saya ketemu Pak Ruben, kalau dia ke depan kayaknya beban berat sebelumnya. Ya Pak Ruben ya, saya bukan penerawang Pak Ruben. Bukan penerawang, tapi saya bisa melihat lah ya, mungkin kami orang tua Pak Kio bisa melihat, membayangkan beban saudara. Nah, iya. Tapi yang ditunjukkan sekarang Pak, ini ya, kecerahan. Cerah semula ya. Betul, ya. Bapak lelah kalau hanya satu orang. Saya lelah kalau hanya mengatur pelayan. Pak Nyoman lelah kalau hanya satu berkhotbah menyampaikan firman Tuhan. Semua kita lelah kalau hanya satu orang yang maju ke depan. Makanya mertua Musa ini menyampaikan, Musa kamu lelah tidak bisa melakukan seorang diri saja. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang saya sampaikan kepada kita perenungannya tidak lagi membawa kita kepada kepemimpinan Musa, tetapi saya mau mengaplikasikan kepada kita yang ada pada saat ini. Kalau kita merasa lelah melakukan seorang diri, berarti apa yang kita butuhkan, saudara-saudara? Kita harus bekerja sama. Amin. Kita harus kerja sama, itu yang pertama. Mengapa kita harus bekerja sama, saudara-saudara? Karena kalau kita bersama-sama bekerja, maka tujuan yang kita harapkan dapat tercapai dan menghasilkan hasil yang terbaik. Amin. Kalau satu orang melakukan pekerjaan ini, saya juga melihat siapa ya. Mungkin saya jujur juga untuk sementara ini, saya memikirkan seorang diri. Pak, siapa nanti yang menyampaikan sebuah Tuhan ya? Aduh, siapa ya? MC siapa ya? Persembahan. Makanya saya japri, Pak Roy, nanti udah pembukanya. Kalau ada bilang, siap. Waduh, lega, satu lega. Lega. Sindiran ya. Iya, betul. Saya siapa lagi, Bu istri, karena saya nggak tahu nama-nama istri Pak Cahyono persembahan. Aduh, saya WA atau gimana ya? Dalam hati, saya lelah, Bapak Ibu ya.
Saya Pak Nyoman, Pak, Bapak yang bawa firman Tuhan ya. Siap. Kalau ada kata siap atau siap komandan apa namanya? Aduh, puji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Siapa lagi yang belum ya? Saya lelah. Tetapi karena kita sudah tahu kita tidak bisa melakukan sendiri, maka dibutuhkanlah kerjasama di antara kita. Saya melihat Bapak Ibu, banyak talenta yang kita punya untuk anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Ada pendoa syafaat yang hebat. Ada yang bisa memimpin puji-pujian. Saya tidak juga menyangka tadi kalau Ibu Ani luar biasa ya untuk pelayanan malam ini. Iya. Padahal saya pikir pada waktu itu Pak Ruben, Pak Yudi yang lebih luar biasa ya. Tahunya bukan. Pak, jangan Pak. Siapa? Ini. Aduh. Memang dalam satu keluarga itu saling melengkapi. Saling melengkapi. Mungkin istri saya tidak bisa berkhotbah, tapi bisa membangkitkan semangat buat saya untuk maju untuk melayani Tuhan. Begitu juga Bapak Ibu yang lain. Ya, kebersamaan itu luar biasa. Tadi saya pikir lagi ya, seperti kesaksian aja sampai ya. Aduh, Berta nanti nggak bisa main musik ya, gimana nanti? Taunya siapa nanti bisa main musik? Kalau Pak Yasin ada, pasti saya kasih gitar Pak, ini gitar Pak. Taunya ada sahabat saya luar biasa lah. Saya mau belajar main gitar. Ya, karena membangun iman kita di saat kita mau bernyanyi memuji Tuhan, diiringi dengan musik yang harmonis, sepertinya hadirat Tuhan memenuhi seluruh kehidupan kita. Itu yang pertama saya sampaikan Bapak Ibu. Kalau kita melakukan secara bersama-sama, maka tujuan yang kita harapkan dapat tercapai dengan secara maksimal, dengan yang terbaik. Yang kedua, saya bagikan buat kita pada malam ini, apapun yang kita melakukan secara bersama-sama, kita saling menghargai dengan orang lain. Coba kalau saya sendiri mau duduk, mau taruh kaki di atas, nggak ada ya. Tetapi coba kita bersama-sama, kita saling menghargai. Oh, ada Jawa begini ya. Oh, ada kami juga Sumatera begini, keras kalau Sumatera. Oh, begini ya. Kita saling menghargai. Apalagi orang tua kita di sini, Pak Artyo. Kita saling menghargai. Dan saya mengambil contoh tadi, meminta maaf itu yang luar biasa Pak Ruben. Iya ya. Padahal dia nggak salah sebenarnya Pak Ruben. Iya, nggak ada salahnya. Ya Pak Cahyono ya, nggak ada salahnya. Tapi meminta maaf. Nanti ada seterusnya, nanti saya mau menyampaikan bagaimana cara mengolah itu luar biasa. Kita saling menghargai Bapak Ibu. Bukan karena saya bisa, dia pakai ini. Saling menghargai itu luar biasa sekali. Sehingga keegoisan kita itu tidak muncul. Saya bisa. Saya hanya orang Medan yang bisa. Bukan. Saya menghargai. Ya, kita juga menghargai orang Jawa. Oh, seperti ini adanya. Oh, seperti ini adanya. Kalau hanya satu komunitas saja, kita bersyukur di sini Pak, macam-macam adatnya, macam-macam bahasanya, ya, macam-macam juga budayanya. Semua tidak ada yang sama. Ini adalah semua keindahan kalau kita berbeda. Gereja Bapak mungkin berbeda, gereja saya berbeda, gereja ini berbeda, tapi kita kumpulkan dalam satu denominasi, dalam persekutuan ekumenik. Tidak membawa tata ibadah si A, tidak membawa tata ibadah si B, karena kita saling menghargai kebersamaan itu. Dan saya juga salut Pak Henry, menghargai sekali perbedaan-perbedaan. Saya sangat-sangat terbuka lah. Kita praktikkan juga pada saudara-saudara kita. Perbedaan itu indah, dan itulah yang harus kita pelihara. Amin. Kedua hal ini Bapak Ibu yang saya sampaikan kepada kita, bahwa kalau kita melakukan sesuatu secara bersama-sama, kita mendapatkan hasil yang terbaik. Dan yang kedua,
kita saling menghargai satu dengan yang lainnya. Tuhan memberkati kita di dalam firman-Nya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang memiliki firman yang hidup. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang memampukan mementeraikan firman ini di dalam hati setiap kami, agar kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin.